Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya dari pertemuan Surya Paloh dengan Luhut begitu kan. Ada apa begitu? Mungkin ini pertemuan kedua ya, Kak, saya rasa seperti itu. Dulu di Eropa kalau nggak salah kemarin ya. Kedua kalinya Paloh dan Luhut bertemu empat mata. Bahas apa ya? Saya tidak tahu. Akankah selama ini ya Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan, apakah Luhut akan masuk di situ ya? Wallahu a'lam begitu kan. Karena setiap orang itu punya visi, punya kepentingan terbesar begitu. Tapi menurut saya pribadi ini sangat luar biasa menurut saya. Akankah Luhut akan mendukung Anies Baswedan? Ya bisa jadi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentarnya, kedua kalinya Paloh dan Luhut bertemu empat mata. Bahas apa ya? Publik bisa menilai sendiri seperti apa ini. Waspada Bang Bewo. Ada yang berkomentar seperti itu begitu. Ini sadar pegangannya sudah rapuh, kera akan mencari pegangan baru agar tidak ikut terjatuh. Wow, sangat menarik ya. Ada yang nyuruh ini sepertinya bicara investor yang nggak mau masuk. Nah, SP menuai LPP lah, terus kenapa PKS Nasdem Tower tidak disambut SP ya? Karena sudah ada petinggi di situ begitu kan. Ya Pak Surya Paloh tugasnya sekarang itu ya bertemu dengan orang-orang yang hebat begitu kan. Ini kan sangat menarik begitu kan. Ya Pak Surya Paloh bekerja ya bersama-sama begitu kan. Tidak hanya menemui ya, karena memang petinggi itu kan sudah ada sebenarnya ya yang menyambut di situ begitu kan. Pak Surya Paloh santai-santai aja harus menemui yang lain begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tapi ini sangat menarik juga pertemuan ini karena Luhut itu juga dijadikan apa ya, menjadi apresiasi juga atas dukungan perekonomian yang sudah maju hari ini di Indonesia begitu kan. Tapi walaupun ada kelemahan-kelemahan yang harus memang perbaiki begitu di satu sisi itu, tapi saya rasa perlu diapresiasi juga atas kinerja Pak Luhut begitu kan. Di mana letaknya ya, membantu perekonomian hari ini bisa dikontrol oleh si Luhut ini begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah politik, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, ya besok menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ya menurut saya pribadi ya langkah ini langkah yang baik ya. Pak Surya Paloh menemui siapa saja setelah Pak Erlangga akan menemui PDIP, katanya seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. Ini kedua kalinya Paloh dan Luhut bertemu empat mata. Bahas apa ya? Ini 3 Februari 2023, dikutip dari merdeka.com ya. Bahkan yang merdeka.com, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem ya Surya Paloh duduk berhadapan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ya. Meja panjang warna hitam memisah keduanya. Paloh tampak mengenakan kemeja putih dibalut jas, sementara Luhut memakai kemeja putih. Pertemuan mereka terjadi pada Jumat siang tadi restoran Kayangan. Bahkan dia mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Luhut diunggah oleh pengusaha Peter Gonta dalam akun Instagramnya resmi miliknya. Menurut Peter, keduanya bertemu saat makan siang. Terlepas dari persaingan, para kandidat presiden bangsa ini senyatanya membutuhkan figur pemimpin yang bisa menjawab tantangan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa ini, tulis Peter sebagai keterangan foto ini. Bahkan di satu sisi ini menjadi pertemuan empat mata yang kedua kalinya dilakukan oleh Paloh dan Luhut. Sebelumnya kedua tokoh ini juga pernah bertemu di London ya. Saat mengkonfirmasi semua yang menginisiasi pertemuan kedua ini, Peter tak menjawab. Bahkan ya berikut unggahan lengkap Peter soal pertemuan Paloh dan Luhut ini. Hari ini tanggal 3 Februari 2023 jam 11.30 siang ya, hari khusus untuk nasionalisme dan persatuan, makan siang Pak LBP ya dengan Surya Paloh di restoran Kayangan Sabu Wisma Nusantara Jakarta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada sesuatu yang memang harus kita bicarakan begitu kan. Pak Surya Paloh kan cerdas luar biasa, mengusung Anies Baswedan, mungkin di satu sisi ada berbicara tentang capres begitu kan. Inilah yang kemudian mengapa Pak Jokowi sekarang ini ya, kalau dibenturkan dengan ini ya, mengapa Pak Jokowi tidak bisa mereshuffle dari partai dari partai Nasdem begitu. Ada apa begitu, katanya sangat santer sekali terhadap reshuffle itu, padahal PDIP ngotot sekali harus dipecat begitu kan.
Tetapi di satu sisi dia punya kekuatan besar Pak Surya Paloh, sehingga apa yang selama ini Pak Jokowi ya untuk mereshuffle dari Partai Nasdem gagal menurut saya. Dalam artian apa ya? Karena memang kekuatan luar biasa. Kalau menteri-menterinya sudah punya prestasi luar biasa, ngapain kita harus diganti begitu kan? Logikanya kan seperti itu begitu. Jadi Pak Jokowi jangan mendengarkan dari aspirasi sendiri ya, dari kadernya sendiri misalnya. Dari partai PDP juga seperti Hasto, seperti Jarod ya mengatakan bahwa harus mundur menteri dari Nasdem dan sebagainya begitu. Bagi saya ya tidak usah, karena pada hakikatnya dia punya prestasi luar biasa begitu kan. Dan Pak Jokowi mungkin melihat di satu sisi di situ begitu. Karena Pak Surya Paloh itu orang cerdas luar biasa. Terlepas dari persaingan para kandidat presiden, bangsa ini senyatanya membutuhkan figur pemimpin yang bisa menjawab tantangan. Pertama, bagaimana mengakhiri polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat dan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang terjadi sebagai imbas media, medsos dan kontestasi politik yang tidak berkesaduan. Iya, karena memang para buzzer dan cebong itu yang kemudian memperpecah belah bangsa begitu kan, apalagi buzzer-buzzer yang dipelihara begitu kan, itu yang seharusnya dikontrol begitu kan. Jadi selama para buzzer itu masih eksis ya, sampai kapanpun pasti ada polarisasi begitu, pasti ada yang namanya cebong, pasti ada yang namanya kadrun begitu kan. Ya pada hakikatnya sekarang ini seharusnya polarisasi itu diakhiri begitu. Tetapi yang mulai duluan karena memang buzzer itu begitu, mau tidak mau ya harus melakukan itu begitu kan. Karena apa? Karena sudah sakit, hatinya sudah sakit, junjungannya kalah misalnya, ya pada mau tidak mau yang dipolarisasi seperti itu begitu. Maka kesadaran inilah yang harus kita bangun begitu kan. Kedua, dalam waktu kebersamaan bangsa ini dihadapkan pada tantangan dan tekanan ekonomi dan geopolitik global yang membutuhkan gerak langkah bersama dalam persatuan yang kuat. Oleh karena itu, menurut hemat kami dari sejak dini perlu ikhtiar bersama elit bangsa mencari titik persamaan untuk membangun konsensus yang membuka ruang untuk muncul seorang pemimpin yang bisa merajut kembali mempersatukan bangsa. Bahkan para elit yang punya tanggung jawab normal menciptakan proses kontestasi yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa, proses yang dapat melahirkan figur pemimpin yang menjadi perekat bangsa bagi seluruh anak bangsa. Bukan sekedar bersekutu dan memunculkan sosok calon presiden yang bisa memenangkan kontestasi pilpres semata, bangsa ini membutuhkan sosok yang mempunyai kemampuan mengakhiri ketidakpercayaan sosial atau social distrust ya, dan membangun kembali rasa kepercayaan sesama anak bangsa. Bahkan bangsa ini membutuhkan sosok yang respek, dipercaya, dapat mengirimkan pesan harapan, yang mempunyai kemampuan teknokratik untuk menata kembali tatanan ekonomi kita yang sudah terdisrupsi oleh pandemi COVID-19 dan juga tercabik oleh oligarki kekuasaan yang mengakibatkan jarang ketimpangan kemiskinan lebar begitu. Dan bahkan dua sosok di antara banyak yang menganut kepercayaan bahwa nasionalisme adalah terpenting adalah Luhut Panjaitan, sosok di balik pencapaian ekonomi Indonesia yang respektabel di mata dunia, dan Surya Paloh politikus yang mengedepankan persamaan nasionalisme pandangan tersebut. Bahkan kalau menurut saya pribadi sangat luar biasa ketika berbicara tentang nasionalisme begitu kan. Karena pada hakikatnya demokrasi kita yang saya katakan itu dibangun bersama-sama begitu kan. Tanpa ada menjustice bahwa ini harus karena mendukung si A si B dianggap sebagai kadrun dan sebagainya begitu. Ini kan tidak elok bagi para buzzer-buzzer yang mengatakan seperti itu begitu. Saya rasa perkembangan hari ini menurut saya pribadi sangat luar biasa begitu. Pertemuan dengan Surya Paloh itu menjadi satu titik temu bahwa akankah selama ini yang dituduhkan kepada Anies Baswedan bisa terbantahkan begitu kan? Karena kedua-duanya itu sangat cerdas sekali begitu. Jadi mau tidak mau punya satu catatan bahwa negara kita dibangun bersama-sama. Karena Pak Surya Paloh bertemu dengan orang-orang hebat hari ini begitu kan. Jadi ya mungkin bagi job partai-partai yang punya kekuatan besar, ketemu dengan partainya di bawah, pimpinan ketemu dengan pimpinan, kan seperti itu logikanya begitu. Sangat menarik juga begitu kan. Apalagi ketemu dengan PDP nanti, ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Pak Erlangga dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Inilah yang kemudian ditakuti oleh para buzzer dan cebong, dan sekarang Partai Nasdem dibully habis-habisan begitu. Tetapi walaupun dibully habis-habisan, dia menunjukkan eksistensi nasionalismenya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Nasdem bersama orang-orang baik, bersama
sama-sama bersama orang hebat mengusung Anies Baswedan. Kayak kira-kira seperti itu. Perubahan ini harus ada begitu. Polarisasi yang dibangun selama ini harus diakhiri. Kira-kira pemikiran Partai Nasdem sangat luar biasa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.